pagi, Bu. Semangat banget ya. Ya, baiklah. Ketua kelas, Nak. Pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Minggu kemarin kita membahas perkenalan ya. Dalam satu pertemuan, sekarang kita mengenai alat ukur jangka sorong. Masalah bangsawan, termasuk Bu Mama Akbar Hidayat, termasuk Bu sakit. Mana nak suratnya? Ada suratnya? Ada Bu. Adi, Hadir Bu. Jihad, ada Bu. Rizka, ada Bu. Ini Muhammad Salam Bangsawan dan Akbar Hidayat sekali ya, belum masuk. Minggu kemarin kita membahas perkenalan ya Nak dalam satu pertemuan. Sekarang kita membahas materi alat ukur jangka sorong. Nah, sebelum Ibu menjelaskan alat ukur jangka sorong, ini sesuai dengan FPP kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran inti. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur jangka sorong. Kedua, siswa dapat memahami tujuan alat ukur jangka sorong. Ketiga, siswa dapat mengetahui bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Keempat, siswa mampu melaksanakan praktikum alat ukur jangka sorong. Baiklah, materi hari ini alat ukur jangka sorong. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari alat ukur jangka sorong, siapa yang tahu ini? Pengertian alat ukur jangka sorong? Ya, Roida? Merupakan alat ukur yang ketinggiannya dapat mencapai 100 meter. Benar, tepuk tangan untuk Roida. Jadi pengertian jangka sorong yaitu alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai sampai 100 mm. Lanjut. Adapun tujuan dari alat ukur jangka sorong, yang pertama ada 3 ya, untuk mengukur suatu benda di dalam sisi dalam, luar maupun kedalaman. Biasanya kedalaman itu yaitu untuk mengukur suatu kedalaman bor yang akan kita bor suatu benda tersebut. Nah, adapun jenis-jenis alat ukur jangka sorong yang ada 3. Yang pertama, analog, manual, dan digital. Analog ini yaitu alat ukur jangka sorong yaitu ketelitian 0,05, sedangkan kalau manual ketelitiannya 0,01, sedangkan digital 0,1. Adapun bagian-bagian alat ukur jangka sorong, yang pertama itu rahang atas, kedua skru pengunci, ketiga batang jangka sorong, 4 tangkai kedalaman ini ya, tangkai kedalaman. Yang keempat yaitu rahang bawah, selanjutnya skala vernier, tombol geser, dan skala utama. Coba Jihan jelaskan lagi Nak bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang pertama rang atas, kedua skru pengunci, 3 batang jangka sorong, 4 tangkal kedalaman, 5 rang bawah, 6 skala vernier, 7 tombol geser, 8 skala utama. Iya. Adapun ini fungsi dalam bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam atau masuk atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar, tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Ketiga, tangkai kedalaman berfungsi sebagai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ya kelas, bisa mengebor itu mengukur dulu. Kalau mau mengebor, mengukur kedalamannya kalian ngebor semua. Lanjut, skala utama yaitu berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam suatu inci. Kelima, skala Manius berfungsi sebagai pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang keenam, skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong
saat proses pengukuran berlangsung. Berarti untuk menahan dia jangan adanya pergeseran, jadi sesuai dengan ukuran yang masing-masing. Coba Adi jelaskan nak fungsi dari bagian-bagian jangka sorong lagi. Fungsi dari bagian-bagian jangka sorong ada yang pertama yaitu rahang dalam atau bawah, berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Ada yang kedua yaitu rahang luar atau atas, berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Dan yang terakhir yaitu tangki kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat yaitu skala utama, berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam suatu inci. Yang kelima, skala nonius, berfungsi sebagai skala pengukur fraksi yang dinilai dalam bentuk suatu milimeter. Yang terakhir yaitu skrup pengunci, berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adi. Nah, Ibu ada salah satu jangka sorong ini dengan ketelitiannya 0,05. Nah, Ibu jelaskan lagi ya nak, bagian-bagian dari jangka sorong sesuai dengan ininya. Yang pertama, yang ini rahang atas, ini rahang atas, ini rahang bawah, ini pengunci, ini skala vernier, ini skala utama, ini tangki kedalaman. Nah, misal untuk mengukur kedalaman seperti ini mengukurnya. Misalnya ini kan suatu benda. Nah, sedangkan kalau untuk mengukur ketebalan bisa seperti ini. Ini ada contoh di YouTube. Cara mengukur alat ukur jangka sorong. Ayo, dilihat. Nah, ini cara untuk mengukur. Nah, lihat itu skala vernier dan skala utamanya. Bagaimana cara mengukurnya? Itu sudah menjelaskan 20,6. 2,7 ya. Lihat nolnya itu di mana, posisinya di mana saat mengukur jangka sorong. Misalnya itu kan dalam bentuk milimeter. Berarti 1 itu sudah 10, 2 itu sudah 20, 3 itu sudah 30, 4 itu sudah 40. Itu sudah mengukur langsung ke milimeter. Jadi 2,756 cm milimeter. Kalau di itu kan jadi cm 2,765, sedangkan kalau dibikin milimeter 27,65 mm. Nah, ini untuk mengukur apa nih? Misalnya dia membuat contoh. Apakah sudah paham?
dikunci biar ukurannya sesuai. Nah, coba Adi, berapa ini? 22. Iya, benar. 22 mm. Kenapa 22? Tadi sudah dijelaskan kan? Yang satu itu 10, yang dua itu 20, 30 diubah menjadi milimeter. Soalnya ini kan dalam satuan sentimeter, jadi harus diubah ke milimeter. Jadi kalau ini mau ubah ke sentimeter, berarti 2,2 cm. Nah, coba Jihan. Nah, ini berapa, Nak? Satu apa? Satu apa 10? Iya, 10. Kalau dalam bentuk sentimeter itu 1. Coba Triska. Ini berapa? 11 apa? 11 cm, milimeter? Milimeter. Iya. Coba si Ronda. Ini berapa? 14 Berapa? mm. 11 mm. Benar. Pertanyaan untuk Maida. Ulas sekali lagi, Bu. Oh iya. Adi ya, pengen lagi ya? Ya, Bu. Nah, ini ya. Berapa ini, Nak? 6 mm. Apakah benar ini Jihan? 6? Milimeter. Enggak? Ini? Rizka? Kilometer. Iya, benar. Pertama untuk Adi. Jadi kalian sudah paham semua ya anak-anak mengenai untuk mengukur suatu jangka sorong. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Saya Bu, Lihat pada Jihan, apa nak ingin ditanyakan? seberapa penting praktik pengukuran jangka sorong? Siapa yang tahu ini nak? Sebelum ibu menjawab, Bu, ya pada Adi. menurut saya sangat penting, Bu, karena untuk mengukur suatu benda. Ya benar. Alat ukur jangka sorong itu penting, yaitu namanya alat ukur jangka sorong, yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar atau dalam atau masuk ke dalaman. Nah, jadi bukan untuk pengukuran saja jangka sorong ini, tetapi untuk di industri, perusahaan, di sekolah itu sangat penting. Ingat, jangka sorong ini bukan jangka sorong biasa-biasa atau alat ukur yang biasa. Alat ukur jangka sorong ini bukan untuk di sekolah saja, tetapi di perusahaan seperti Pusri, Pertamina, dan lain-lain ini sangat membutuhkan jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari apa yang mereka buat dalam suatu benda tersebut. Apakah sudah paham, Jihan? Paham Bu? Ya. Terutama dulu untuk Jihan sudah bertanya. Bagus pertanyaan. Di sini Ibu ada mempunyai soal satu kelompok, ada dua kelompok. Kelompok pertama Triska, Rohida, kelompok 2 Jihan, Adi. Kelompok pertama ini kelompok 2. Ini soalnya. Ini. Nah. Ibu kasih waktu 5 menit.
jangka sorong 0,1 dan 0,2 yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,1 dan 0,2 untuk digunakan mengukur suatu benda dalam akan diukur. Ya. Apakah benar kelompok 2? Pengertian dari 0,01, 0,02 dari kelompok 1? Benar, Bu. Lalu Tepuk tangan untuk kelompok 1. Juga kelompok 2. Apa itu jangka sorong 0,05? alat ukur jangka sorong 0,05 yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,05 untuk digunakan mengukur suatu benda. Apakah benar kelompok 1? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, Ibu menyimpulkan dari kelompok kalian, apa itu jangka sorong 0,01, 0,02, 0,05, yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitiannya 0,01, 0,02, 0,05. Dan itu jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu benda. Yang tadi Ibu jelaskan, bukan hanya untuk di sekolah, hanya di perusahaan juga, di industri. Jadi itu sangat penting alat ukur jangka sorong. Apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Sebelum Ibu menyimpulkan materi pada hari ini, coba siapa yang ingin menyimpulkannya? Jadi kesimpulannya, jangka sorong itu merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Terus juga bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong itu yang pertama adalah rahang dalam yang berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. 2. Rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. 3. Tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. 4. Skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. 5. Skala Nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. 6. Sepuk kunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Tujuan dari alat ukur jangka sorong itu juga untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, sisi dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Itu saja, Bu. Ya. Siapa lagi ingin menyimpulkannya? Ya, Wahida. Pengertian jangka sorong merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 per milimeter. Tujuan alat ukur jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dan sisi dalam, mengukur kedalaman suatu benda. Jenis-jenis alat ukur jangka sorong analog, manual, dan digital. Ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkannya, Nana? Ada lagi? Rizka? Sudah. Baiklah, tepuk tangan untuk Rizka. Baiklah, tepuk tangan untuk Jihan dan Wahida. Berarti kalian sudah paham ya, anak-anak? Nah, Ibu menyimpulkan keseluruhannya dari materi kita. Alat ukur jangka sorong. Alat ukur jangka sorong ini yaitu digunakan oleh sekolah bisa, di industri juga bisa, dan di perusahaan juga bisa. Demikian juga macam-macam dari alat ukur jangka sorong, yaitu ada 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm. Bukan hanya 0,01, 0,02, 0,05, masih banyak. Ada yang 1/128 mm atau inci. Jadi masih banyak ketelitian jangka sorong. Nah, sesuai dengan ini, adakah 1/100 mm? Sampai banyak dia. Adapun tujuan dari alat ukur jangka sorong, yang pertama untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, sisi dalam, mengukur kedalaman suatu benda. Nah, jadi untuk mengukur suatu benda
kedalamannya seperti tadi, spidol bisa, bor bisa. Nah, ini juga jenis-jenis alat ukur jangka sorong. Yang pertama analog, manual, digital. Nah, ini analog ini ketelitiannya itu alat jangka sorongnya 0,05. Sedangkan manual yaitu 0,01. Sedangkan digital 0,1 mm. Nah, ini bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Bisa kita lihat tadi, rahang atas, skru pengunci, batang jangka sorong, tangkai kedalaman, rahang bawah, skala vernier, tombol geses, skala utama. Adapun jenis-jenisnya tadi sudah dijelaskan oleh Jihan dengan teman-teman kalian, Rohida, yaitu pertama rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur suatu benda dan diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya lebar, tebal, seperti spidol tadi kan bisa kita ukur. Yang kedua rahang luar atau atas, yaitu berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ketiga tangkai kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda, seperti bor tadi kan kedalaman spidol. Dan untuk keempat skala utama vernier atau skala utama, berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. Yang kelima skala Nonius, berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang terakhir yaitu skru pengunci, berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Inilah kesimpulan kita. Untuk tugas minggu depan catat anak-anak. Tugas untuk minggu depan, buatlah contoh jangka sorong 0,01, 0,02 dan 0,05. Itu tugas itu dikumpul hari ini paling lambat jam 6. Bisa melalui WA, masa di grup. Lewat dari situ, ibu tidak mengoreksi lagi tugas kalian. Tugas kalian ibu anggap kosong. Apa jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Ibu sedikit memberikan motivasi dengan nasihat untuk kalian. Ya anak-anak. Tadi ibu menjelaskan tadi aksen. Tadi Akbar dengan Salam sudah sekali aksen. Ibu memberikan 3 jatah untuk kali aksen. Apa, izin, dan sakit. Jadi kalau kalian lewat dari 3 kali kesempatan absen, ibu panggil orang tua kamu dan menghadap ke kepala sekolah. Jadi penilaian ibu yang pertama absen, yang kedua UTS, ketiga UAS, keempat tugas kalian, yang kelima itu keaktifan kalian. Jadi kalau kalian tidak aktif, tugas sudah buat, jangan tentu kamu mendapatkan nilai A atau sempurna dengan ibu. Ibu memberikan nilai C atau di bawah 75. Ibu tidak beli namanya penilaian, tapi kalau jika kalian rajin, tugas, absensi, keaktifan, tugas kalian bagus, UAS-nya juga bagus, UTS-nya juga kalian bagus, yakinlah dapat nilai A dengan ibu. Nah, demi itu juga ibu memberikan nasihat kepada kalian, jangan malas-malasan kalian punya anak ya. Kalian kan sudah SMK, kami kan SMK kan sekolah menengah kejuruan. Bisa kalian bekerja, bisa juga kalian menjenjang pendidikan. Jadi ingat, jangan kamu sekolah-sekolah saja untuk mendapatkan uang jajan. Kalian itu di sekolah orang tua untuk mendapatkan ilmu, untuk bekerja, dan untuk kalian sendiri. Orang tua di rumah hanya untuk mendoakan kalian saja. Jadi kalian harus berusaha berdoa. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jadi tolong ingatkan kepada teman-teman kalian, Muhammad Salam dengan Muhammad Akbar Hidayat itu jangan lagi tidak masuk. Walaupun sakit ya, ibu masih itu 3 kali panggil orang tuanya dan menghadap kepala sekolah. Apa jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Ibu akan
5:09 itu masih bisa. Tapi kalau sudah jam 6 lewat detik, tidak Ibu periksa lagi. Oke? Sebelum Ibu tutup, pimpin Kak materi kita hari ini dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Ibu akhiri sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih.